Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumidin, amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bermuamalah, beribadah di hari yang ke-14 Ramadan 1442 Hijriah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekerja merupakan hal yang didamba-dambakan setiap manusia. Selepas dia bersekolah, selepas dia kuliah, tentu ingin bekerja, ingin berpenghasilan, ingin mempunyai pendapatan. Keringatnya bercucur membasahi badannya, dan Allah akan menghitung keringat itu dengan pahala ganjaran yang luar biasa. Adapun perubahan rizki ataupun harta, Allah sudah mengaturnya jauh sebelum manusia diciptakan di Lauhil Mahfuz. Bekerja yang ideal adalah bekerja menurut kita, maksudnya ideal adalah bekerja yang dimana penghasilan itu bisa memenuhi kebutuhan juga keinginan. Yang berat itu memenuhi keinginan. Hayang itu, hayang iya, hayang itu, hayang iya. Bukan pamajikan hiji, hayang 2, 3, 4, 8, 10 jeung sajabana. Keinginan yang membuat kita tersiksa meskipun bekerja. Keinginan yang membuat kita terus menjadi budak daripada pekerjaan yang kita lakukan. Bekerjalah sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bekerja sebelum diangkat menjadi Rasul. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja mengembala kambing, berdagang, membawa dagangnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, berdagang. Para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman yang terkenal kaya, Sayyidina Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib pun bekerja. Kita sebagai umatnya, kita yang mencintai para sahabat tidak mau bekerja. Apalah arti seorang yang tidak mau bekerja? Hanya malas-malasan. Dan dunia ini tidak akan berubah dengan orang yang bermalas-malasan. Perubahan kita adalah kita yang merubahnya. Keadaan kita yang merubahnya. Dari yang tidak baik menjadi baik, maka bekerjalah. Bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk tidak bekerja. Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras, cari yang halal, sehingga turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la ara rajula fayu jibuni fa aqulu lahu hirfatun fa in qalu la sakota min aini." Sungguh kadang aku melihat seorang laki-laki membuatku kagum. Gagah perkasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat secara fisik, sehat secara psikis. Bangga Sayyidina Umar melihat pemuda gagah, tegap, ganteng, kuning langsat kulitnya. Berbangga Sayyidina Umar. Tapi kata Sayyidina Umar, aku tanyakan kepada pemuda tersebut, "Kamu punya pekerjaan?" Dia menjawab, "Tidak." Merengut Sayyidina Umar. Laki-laki itu langsung jatuh wibawanya di hadapanku, kata Sayyidina Umar. Bahwa Sayyidina Umar tidak senang kepada pemuda, kepada orang yang gagah tegap perkasa,
sehat jasmani, sehat rohani, tapi tidak bekerja. Ya kan, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Betul bos, rezeki sudah dijamin oleh Allah, tapi perintah bekerja, anjuran bekerja, sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kebutuhan kita Allah penuhi, tapi keinginan kita apakah Allah penuhi? Bukankah bekerja itu niatnya lillah, artinya menambah pahala kebaikan di hadapan Allah? Bekerja bukan semata-mata kita hanya mencari uang. Bekerja bukan hanya semata-mata memenuhi kebutuhan perut. Kalau bekerja hanya ingin memenuhi kebutuhan perut, untuk menjadikan kita untuk menutup aurat, baju, pakaian, dan perhiasan yang lain, bukankah burung pun seperti itu, bahkan lebih rajin burung daripada kita? Apa bedanya kita dengan burung? Apa bedanya kita dengan ayam? Bahwa bekerja keras diniatkan lillah karena Allah. Penghasilan secara materi kita dapat, pahala dari Allah pun kita peroleh. Kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini hadirin, bahwa kita akan beranjak, beralih ke alam yang lain. Dimulai dari alam barzah, alam kubur, sampai kita memilih surga atau neraka di akhirat. Atas perbuatan kita di dunia, maka niatkan bekerja karena Allah. Itu yang dimaksud Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, ini li'amkutu an ararajula farigha la fi amali dunya wala akhirah. Sesungguh aku merasa marah kepada orang yang menganggur. Tuh, Ibnu Mas'ud pun, bahkan Ibnu Mas'ud bukan turun wibawa di hadapannya, tapi marah kepada orang yang menganggur, yang tidak melakukan amal dunia maupun amal akhirat. Oke, mungkin ada sebagian yang beranggapan bahwa hidup di dunia hanya ibadah-ibadah, dan disekat itu ibadah. Ibadah itu hanya amaliyah kita kepada Allah. Bahwa ibadah itu ada muamalah. Sholat iya, puasa seperti sekarang kita lakukan iya, langsung kepada Allah. Zakat, apakah kita punya untuk berzakat kalau kita tidak bekerja? Nanti ada yang ngasih, belum tentu ada yang ngasih. Apakah kita bisa berhaji, berangkat ke Baitullah dari Indonesia? Bukankah butuh biaya hadirin? Nanti juga ada yang ngasih. Ente siapa mau dikasih? Kita berpikirin jadi muzaki, jangan jadi mustahik. Maka ibadah yang mahdoh langsung kepada Allah kita lakukan. Ibadah yang ghairu mahdoh pun kita lakukan. Ghairu mahdoh atau ibadah mahdoh butuh materi. Baju untuk menutup aurat, pakaian untuk menutup aurat, dihasilkan daripada hasil kita bekerja. Ibnu Mas'ud pun marah. Maka bekerja, jangan ketika kita mau bekerja gajihna sabaraha atuh. Ente lulusan apa? Kalem we bos, masalah gaji. Gaji yang sedikit, pendidikan kita tinggi, misalkan Allah sama nih, misalkan lulusan SMA gaji 2 juta, lulusan S1 2 juta. Tapi gaji yang 2 juta di S1 itu akan lebih lama, akan lebih banyak, meskipun secara hitungan konkret sama, tapi awetnya beda loh. Boleh dibuktikan. S1 3 juta, S2 sama gajinya 3 juta, awetnya di S2 beda. Boleh rasakan hadirin. Kita punya ilmu agama dengan yang tidak punya ilmu, yang kurang punya ilmu agama. Kita lulusan pondok 15, bahkan mungkin 20 tahun kita mondok, kesana kemari mondok, kita bekerja. Yang mondok hanya sebentar saja atau mondok kalong, sama, penghasilannya sebulan 10 juta. Tapi yang mondok lama itu lebih banyak uangnya, lebih awet, yakinlah itu. Jadi bekerja jangan gajinya sabaraha. Allah, kalau kita keluar keringat, kita jujur bekerja, Allah akan mengawetkan gaji atau penghasilan kita, yakin itu. Maka bekerjalah, jangan
gajinya sabar tidak, jangan. Kita bekerja saja. Karena bekerja itu hanya wasilah. Allah yang memberikan rizki. Kita wasilah bekerja. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kafa bil mar'i inama ayyudayyi'u mayyakut. Seorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang lain yang wajib ia beri nafkah. Bahwa ada orang lain yang diberi nafkah, mungkin suami punya tanggungan anak, istri, itu wajib diberi nafkah. Berdosa kata Rasulullah jika tidak diberi nafkah. Kita punya orang tua yang misalkan yang belum menikah, punya orang tua yang sudah harus diberikan nafkah, misalkan sudah tua renta. Maka ketika kita tidak bekerja, tidak memberikan nafkah kepada orang tua kita, kita berdosa. Kita berdosa. Kita punya adik, orang tua kita pas-pasan penghasilannya. Adik kita ingin sekolah lebih tinggi, ingin pesantren bahkan. Orang tua kita tidak mampu, kita tidak bekerja. Kita berdosa kepada adik kita, karena adik kita adalah juga tanggung jawab kita. Maka bekerjalah. Itu dicontohkan oleh baginda Rasul. Dicontohkan juga oleh para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari yang ke-14 mudah-mudahan kita oleh Allah diterima puasanya dan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Di fase yang kedua kita berdoa kepada Allah, karena di fase yang kedua ini kita pintu-pintu ampunan Allah dibuka. Sebentar lagi berbuka, sudah terdengar tuh suara anak-anak kecil sudah melantunkan. Sebentar lagi kita berbuka. Mudah-mudahan puasa ini, di hari ini, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kekhilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Unan Official.